Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak di pelajaran matematika wajib kelas 10 semester 1 bersama saya Bu Eringa. Nah, sebelum kita ke sifat-sifat nilai mutlak, kita ingat-ingat lagi bagaimana definisi nilai mutlak di pertemuan sebelumnya, yaitu nilai mutlak X itu akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Lalu nilai mutlak X itu akan sama dengan negatif X atau min X untuk X yang kurang dari 0. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk mengartikan simbol-simbol tersebut. Kita ulangi lagi agar kita selalu ingat. Artinya, yang pertama, nilai mutlak X itu akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Artinya, ketika ada suatu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0, misalnya contohnya 1, 2, atau setengah, 1,5, atau 0,5 seperti itu. Jadi bilangannya tidak selalu bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan atau desimal. Nah, ketika bilangan itu yang lebih dari atau sama dengan 0 berada di dalam tanda mutlak, maka nilainya nanti akan sama dengan bilangan itu sendiri. Begitu. Nah, untuk yang kedua, nilai mutlak X itu akan sama dengan min X atau negatifnya gitu ya. Nilai mutlak X akan sama dengan min X untuk X yang kurang dari 0. X kurang dari 0 itu berapa? Jadi semua bilangan negatif. Bisa jadi pecahan atau bilangan bulat atau desimal juga bisa. Contohnya misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 2,5, negatif 1/2, atau negatif 0,5 seperti itu ya. Nah, untuk bilangan yang kurang dari 0, ini artinya ketika kalian menemukan atau ketika ada suatu bilangan yang kurang dari 0 berada di dalam tanda mutlak, maka nilainya akan sama dengan negatif dari bilangan tersebut. Ini ada tanda negatif kan ya, jadi negatif dari bilangan tersebut. Jadi kesimpulannya kemarin yang dapat kita peroleh adalah nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0, kayak gitu. Kenapa Bu kok nggak langsung ininya aja? Kenapa kok nggak langsung kesimpulannya aja biar mudah? Kenapa harus bertele-tele dari definisi nilai mutlak ini? Nah, kesimpulan ini itu diperoleh dari mana? Ya dari definisi. Kalau misalkan definisinya tidak ada, ya kita nggak bisa menyimpulkan kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Dan kenapa saya harus menjelaskan dari awal dari definisinya dulu? Karena nanti soalnya itu macam-macam, permasalahannya nanti macam-macam. Tidak semuanya berupa angka bilangan, jadi bisa juga berupa simbol-simbol. Jadi kalian saya jelaskan dari awal, biar nanti ketika soalnya berupa simbol kalian tidak kebingungan. Seperti itu. Nanti sekalian saya contohkan di belakang ya. Nah, kita mengingat kembali tentang tugas yang sebelumnya sudah saya berikan ke kalian di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas soal itu, biar nanti ketika ada yang salah, kalian bisa tahu
mana salah saya gitu kan, biar bisa dikoreksi bersama. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemarin ada soal yang seperti ini. Nah, nilai mutlak dari 9. Nah, 9 itu bilangan apa? Bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, berarti sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 9. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya negatif 6. Nah, min 6. Min 6 ini adalah bilangan yang kurang dari 0. Kalau bilangan kurang dari 0, maka hasilnya adalah negatif dari bilangan itu sendiri, maka negatif dari negatif 6. Nah, negatif dari negatif, berarti kalau negatif ketemu negatif kan harus jadi positif. Nah, kuncinya kita begitu. Jadi pikirannya kita harus positif gitu. Jadi kalau sekalipun bilangan negatif, ketika berada di dalam tanda mutlak, dia akan menjadi positif. Maka menjadi berapa di sini? Menjadi 6. Gitu ya. Lalu 2 dikurangi 7, nilai mutlak dari 2 dikurangi 7. Kita hitung dulu yang berada di dalam tanda mutlak. 2 dikurangi 7 adalah min 5, maka nilai mutlak dari min 5. Nah, nilai mutlak dari bilangan negatif, maka adalah negatif dari negatif bilangan itu. Nah, maka jadi 5, jadi positif. Selanjutnya, nah ini 3 dikurangi 7, ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak 3 dikurangi 7 ditambah nilai mutlak 8 dikurangi 2. Maka akan sama dengan, kita operasikan dulu yang berada di dalam tanda mutlak. Jadi kita operasikan 3 dikurangi 7 adalah min 4. Jadi nilai mutlak dari min 4 ditambah nilai mutlak dari 6. Karena 8 kurangi 2 adalah 6. Selanjutnya, nah, nilai mutlak dari min 4, pikiran kita harus positif gitu kan. Jadi semua bilangan yang ada di dalam itu harus positif. Jadi meskipun dia negatif 4, ketika dikasih tanda mutlak, maka dia jadi positif, yaitu jadi 4 ditambah 6, yaitu sama dengan 10. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah, 6 dikurangi 4, nilai mutlak 6 dikurangi 4, maka kita operasikan dulu yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu 2. Nah, nilai mutlak dari 2, maka hasilnya 2. Seperti itu ya. Nah, diingat-ingat lagi, kemarin saya benar berapa, salah berapa, biar tahu, oh ternyata saya masih belum paham, jadi harus bagaimana gitu. Bisa tanya ke saya lagi, tidak apa-apa. Jadi usahakan untuk setiap pertemuan, ketika kalian menemukan suatu kesulitan, langsung tanya seketika itu juga, biar tidak lupa. Dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada saya. Saya akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin, semampu saya untuk terus menjelaskan kalian sampai kalian paham. Gitu ya. Nah, tadi di awal kita sudah belajar tentang definisi nilai mutlak ya kan. Lalu tadi saya bilang nanti ada contoh lanjutan yang contohnya itu menggunakan definisi nilai mutlak, tetapi dia bentuknya simbol-simbol. Nah, bagaimana? Nah, ini contohnya biar nanti kalian tahu. Untuk contoh yang pertama yaitu nih, tentukan definisi dari yang pertama nilai mutlak x plus 2. Lalu yang kedua nilai mutlak 2x min 1. Yang ketiga nilai mutlak dari min x plus 1. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu nilai mutlak dari x plus 2 di sini. Nah, kok bisa seperti ini gitu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini sangat mudah sekali kalau kita paham konsep dasarnya. Kalian lihat di sini kan simbolnya x, lalu di sini x, lalu di sini min x. Di sini juga simbolnya x, di sini simbolnya x. Nah,
Karena soalnya yang berada di dalam tanda mutlak ini X plus 2, kalau ini kan hanya X aja, berarti di dalamnya sini X gitu. Kalau di sini kan nilai mutlaknya yang ada di dalam nilai mutlak adalah X plus 2. Nah, jadi semua X yang ada di sini diganti dengan X plus 2. Coba perhatikan. Di sini X, di sini saya ganti X plus 2. Di sini X, di sini diganti X plus 2. Di sini min X, maka di sini diganti min X plus 2. Di sini X, di sini X plus 2. Di sini X, di sini X plus 2. Jadi lihat soalnya. Kalau definisi awal ini kan hanya X saja, maka semuanya ini X semua tuh, X semua kan. Tapi kalau yang di dalam tanda mutlak itu X plus 2, maka yang di sini juga diganti X plus 2, X plus 2, X plus 2, X plus 2, X plus 2. Seperti itu. Paham ya? Begitu juga nanti untuk yang B dan C. Juga gitu, tinggal ganti ininya aja. Ini kan X gitu kan. Tinggal ganti aja. Kalau misalnya 2X min 1 ya berarti di sini 2X min 1. 2X min 1, 2X min 1, 2X min 1, 2X min 1. Gitu. Paham ya gitu ya? Jadi, kenapa bisa sepanjang ini? Lah dari situ tadi asalnya. Jadi kita substitusikan namanya kalau di matematika. Disubstitusikan itu diapakan? Diganti. Jadi X-nya ini diganti X plus 2. X di sini juga diganti X plus 2. X yang di sini juga diganti X plus 2. X di sini juga diganti X plus 2. Ini juga X yang di bawah ini juga diganti X plus 2. Maka jadi seperti ini. Jangan lupa untuk yang ini min X ini yang bagian ini harus dikasih kurung ya X plus 2 nya. Jadi dikasih kurung, di dalamnya X plus 2, di luarnya ada minnya gitu. Nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita operasikan yang saya kasih tanda biru ini. Kenapa saya kasih tanda biru? Jadi nanti ini kita hitung. Artinya dihitung bagaimana? Nah coba lihat seperti ini. Nah, yang ini yang pertama X plus 2 lebih dari 0. Nah, ini saya tulis di sini. Ini kayak buramnya gitu ya, oret-oretannya. Jadi X plus 2 lebih dari 0, saya tulis di sini. X plus 2 lebih dari 0. Lalu kita pindah ruas. 2-nya kita pindah ruas ke sebelah sisi yang lain. Maka ketika di sini plus 2 akan jadi min 2. Maka X lebih dari sama dengan min 2. Seperti itu. Gitu ya. Jadi X plus 2 lebih dari sama dengan 0 kan. Lalu 2-nya kita pindah ruas. Kita mencari X-nya. Jadi X lebih dari sama dengan min 2. Kayak gitu. Lalu selanjutnya yang bawah. Nah, yang bawah ini X plus 2 kurang dari 0. Maka X plus 2 kurang dari 0, 2-nya dipindah juga menjadi X kurang dari min 2 gitu. Jadi ini hanya berbeda tanda aja kan. Coba lihat. Nah gitu. Nah lalu buat apa ini hasilnya? X lebih dari sama dengan min 2 sama X kurang dari min 2. Nah kita pakainya di bawah nanti. Nah coba lihat ini. Nah ini berubah kan. Dari yang awalnya ini berubah jadi ini. Prosesnya di mana? Prosesnya ada di kotak ini tadi yang sudah kita hitung. Jadi seperti yang di bawah ini. Coba lihat, ini kan beda. Nah, prosesnya di mana? Prosesnya yang ada di dalam kotak ini yang sudah kita hitung. Yang ini X lebih dari sama dengan min 2. Ini kan tadi yang perhitungan bagian atas, maka diletakkan di atas. Yang kotak yang di bawahnya ini ada perhitungannya yang bawah ini tadi. Jadi hasilnya ditaruh di bawahnya sini. Seperti itu ya. Nah, lalu yang ini perlu diperhatikan, ini berubah jadi ini kok bisa? Kalau yang awal atas kan tetap. Nah, kalau yang ini kan berubah. Artinya ini caranya adalah minnya ini masuk ke dalam X. Min dikali X jadi min X. Lalu min dikali plus 2, ini kan plus. Min ketemu plus jadi min. Seperti itu. Jadi ini definisi akhirnya.
Jadi jawabannya sampai sini saja. Gitu ya. Nah, coba mungkin kalian masih banyak pertanyaan ya. Waduh, kok makin susah gini ya gitu. Jadi hilangkan pikiran seperti itu. Coba buka lagi, dibuka, benar-benar dibuka pikirannya agar apa yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik. Itu ya. Coba yang B ya, kita coba biar nanti kalian oh ternyata gini, baru pahamnya di B. Nah, coba kita dicoba di B. Nah, yang B, nah seperti yang saya bilang tadi, karena soalnya 2x min 1, maka semua x yang ada di definisi ini itu diganti dengan 2x min 1. Coba perhatikan. 2x min 1. Nah, menggantikan x yang ada di sini ya kan. Ini juga ganti 2x min 1. Tuh, di sini kan cuma x diganti ini. Yang min x diganti dengan min 2x min 1. Gitu kan. Di sini x lebih dari 0, maka di sini diganti 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Di sini x kurang dari 0, maka di sini diganti 2x min 1 kurang dari 0. Kayak gitu. Paham ya dari sini? Jadi semua x-nya ini diganti dengan 2x min 1. Gitu ya. Selanjutnya, seperti langkah yang pertama ini, kita hitung yang bagian belakangnya. Nah, kita pakai buram di sampingnya ini. Nah, ini yang bagian atas ya. Jadi 2x min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini saya tulis di sini. Lalu, kita pindahkan ke ruas sebelahnya, tapi satu persatu memindahkannya. Jadi, nggak boleh semuanya. Yang pertama kita pindahkan satu dulu. Jadi, di sini tinggal 2x saja. 2x lebih dari sama dengan 1. Karena di sini negatif, ketika dipindah ruas maka jadi positif. Kalau yang atas ini tadi kan positif, dipindah ruas jadi negatif. Ini dipindah jadi positif kan ya. Selanjutnya, karena kita sedang mencari x, maka di sebelah sini harus disisakan x saja, maka 2-nya harus dipindah ruas. Yaitu menjadi x lebih dari sama dengan 1/2. Karena ini operasinya dikali, 2 dikali x, maka ketika dipindah ruas maka menjadi dibagi. Jadi 1/2. Nah, kalau yang ini tadi kan operasinya pengurangan, dipindah jadi plus, ya kan? Kalau yang ini tadi operasinya perkalian, dipindah jadi per, yaitu jadi pembagian 1/2. Sepertinya sebenarnya kalian sudah pernah belajar ini kok di SMP. Jadi persamaan linear satu variabel. Jadi mencari variabelnya, tinggal mindah-mindah ruas. Itu kan pelajaran SMP atau MTS kan. Nah, kalau masih lupa silakan dibuka lagi bukunya ya. Gitu. Lalu ini yang perhitungan yang baris pertama. Lalu perhitungan yang bawahnya, yang kedua, baris yang kedua. Nah, ini hampir sama, hanya beda tanda saja kan. Nah, tandanya hanya beda kurang dari, kalau ini lebih dari. Caranya sama seperti yang atas tadi. 1 dipindah. Jadi 2x kurang dari 1, lalu x kurang dari 1/2. Begitu. Lalu perhitungan ini kita pakai di bawahnya ini. Nah, di sini. Ini ditaruh di atas, yang ini ditaruh di bawahnya. Lalu, yang atas ini kan tetap. Yang bawah ini, minnya masuk ke dalam kurung. Kayak tadi. Min dikali 2x, jadi min 2x. Min ketemu min jadi plus, seperti itu. Nah, dari sini paham ya. Nah, kalau masih bingung, coba kita lihat ke contoh yang ketiga. Barangkali nanti di contoh yang ketiga kalian baru paham kayak gitu. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu membahas yang bagian yang C. Nah, seperti tadi sama, ketika tadi kan hanya x gitu kan ya. Nah, tinggal diganti aja menurut soalnya. Jadi min x plus 1, di sini 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 min x plus 1 juga. Jadi semua komponen x-nya diganti sesuai dengan soalnya. Seperti itu. Selanjutnya kita menghitung yang bagian yang belakang, yang warna biru ini. Jadi, nah ini dia. Ini yang bagian yang awal ya, yang atas. Jadi min x plus 1 lebih dari sama dengan 0.
Lalu selanjutnya kita pindahkan ruas, karena di sini plus 1 dipindah ruas jadi min 1. Di sebelah sini tinggal min X aja karena satunya sudah dipindah ruas. Gitu ya. Jadi min X lebih dari sama dengan min 1. Karena kita sedang mencari X itu sama dengan berapa sih gitu ya. Jadi di sini nggak boleh ada minnya, harus dihilangkan minnya. Maka semua ruas ini saya bagi dengan min 1. Ketika kita membagi sebuah pertidaksamaan, ini kan pertidaksamaan. Artinya tandanya bukan sama dengan, tapi tandanya di sini kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Ketika kalian membagi sebuah pertidaksamaan, tanda pertidaksamaan seperti ini, ketika dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah arah. Nah, coba lihat. Ini kan min X lebih dari sama dengan min 1. Ketika dibagi min 1, tanda yang awalnya menghadap ke sini berubah menjadi menghadap ke sini. Nah, awalnya yang lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, karena sudah dibagi min 1, maka min X dibagi min 1 jadi positif X-nya, X saja. Min 1 dibagi min 1 jadi plus 1. Kayak gitu. Jadi perubahan tanda ini terjadi karena pembagian dengan bilangan negatif. Seperti itu. Selanjutnya yang bawah. Yang bagian bawah ini min X plus 1 kurang dari 0. Nah, di sini min X plus 1 kurang dari 0. Sama seperti tadi, satunya kita pindah ruas. Jadi min 1. Di sini tinggal min X saja. Lalu kita bagi dengan min 1 untuk menghilangkan negatifnya. Nah, sama seperti tadi. Ketika dia tandanya kurang dari, lalu dia dibagi negatif 1 ya kalau di sini, maka tandanya berubah arah menjadi lebih dari. Maka di sini min X dibagi min 1 X, min 1 dibagi min 1 jadi 1. Tandanya berubah arah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, selanjutnya maka di sini ditulis seperti ini. Ini tetap ya, yang bagian atas juga tetap. Kita tulis yang belakangnya. Nah, yang ini tadi perhitungan yang bagian atas, yang ini perhitungan yang bagian bawah. Dan perlu kalian ketahui, ini juga harus masuk minnya. Min ketemu min X jadi plus X. Min ketemu plus 1 jadi min 1. Kayak gitu ya. Jadi ini juga harus dihitung sebelah sini, harus dioperasikan kayak gitu. Nah, semoga dari sini kalian paham dengan contoh yang saya berikan. Dan soal seperti ini juga sering muncul kayak gitu. Jadi kenapa harus saya jelaskan sekarang? Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin menurut kalian ini, waduh kok sudah simbol-simbol gini ya, bingung banget gitu. Jadi ketika nanti kalian bingung, langsung tanya saya, nggak apa-apa. Di grup pun tidak apa-apa. Ataupun kalau misalnya kalian malu, boleh chat pribadi kepada saya gitu. Nah, selanjutnya kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak itu ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah nilai mutlak min A itu sama dengan nilai mutlak A. Yang kedua, nilai mutlak A itu akan sama dengan akar dari A kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak A kuadrat itu sama dengan nilai mutlak min A kuadrat, sama dengan juga A kuadrat. Lalu yang ini, nilai mutlak A min B sama dengan nilai mutlak B min A. Jadi dibolak-balik boleh. Itu sifatnya ya. Lalu nilai mutlak A dikali B itu akan sama dengan nilai mutlak A sendiri dikali nilai mutlak B sendiri. Jadi nilai mutlak itu bisa dipecah ketika dia operasinya perkalian. Tetapi kalau pengurangan seperti ini gak bisa. Gak boleh nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B, itu gak bisa. Jadi kalau pengurangan seperti ini gak bisa dipisah nilai mutlaknya. Tetapi kalau perkalian
nilai mutlaknya boleh dipisah sendiri-sendiri. A dicari nilai mutlaknya sendiri, B dicari nilai mutlaknya sendiri, baru dikalikan, itu boleh. Kayak gitu ya. Selanjutnya, nilai mutlak A per B itu sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Jadi, pembagian juga seperti itu. Boleh nilai mutlaknya dipisah sendiri-sendiri. Di bagian pembilang dan penyebutnya itu juga boleh. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Semua penyebut ketika bentuknya pecahan itu tidak boleh 0. Kayak gitu. Coba 5 per 0 berapa? Nah, pasti hasilnya kan tidak terdefinisi gitu. Jadi penyebutnya nggak boleh 0. Nah, kita ke contoh ya. Contoh untuk sekalian kita membuktikan bahwa sifat-sifat ini ternyata benar. Kayak gitu. Nah, contoh. Nah, misal saya punya A-nya itu adalah bilangan 4, B-nya adalah bilangan 1. Yang pertama tentukan nilai mutlak min A dan nilai mutlak A. Nah, kita lihat ke sifat yang ini kan. Yang pertama, kita membuktikan sifat yang pertama, apakah memang dia hasilnya sama atau tidak, kayak gitu. Kita coba yang pertama. Nah, kita masukkan nilai mutlak min A. A-nya tadi berapa di sini diketahui? A-nya adalah 4, maka jadi nilai mutlak min 4. Kayak gitu. Berapa nilai mutlak min 4? Nah, kita masih ingat kan waktu itu harus berpikir positif. Semua bilangan negatif ketika dinilai mutlakkan, maka hasilnya positif. Jadi, nilai mutlak min 4 itu sama dengan 4. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, untuk nilai mutlak A, kita cari nilai mutlak A. Nah, nilai mutlak A itu kita tinggal masukkan aja. 4 dimasukkan ke sini. Jadi, nilai mutlak 4 adalah sama dengan 4. Nah, hasilnya kan sama. Maka sifat yang pertama terbukti benar. Kayak gitu. Nah, kita langsung ke yang B ya. Yang B soalnya adalah tentukan nilai mutlak dari A dan akar A kuadrat. Itu. Nah, kita coba cari satu-satu ya. Ini sesuai dengan sifat yang kedua. Nah, kita coba cari. Nah, yang pertama kita cari nilai mutlak A. Nah, nilai mutlak A adalah A-nya adalah 4, maka nilai mutlak dari 4 adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita coba cari yang akar dari A kuadrat. Nah, karena A-nya adalah 4 di sini, maka kalau akar A kuadrat jadi akar 4 kuadrat. Nah, kita hitung dulu 4 kuadrat itu berapa. Jadi akar 16 gitu ya. Akar 16 berapa? 4. Nah, sama kan? Sama-sama 4. Maka sifat yang kedua ini terbukti benar. Kayak gitu. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu yang C. Kita cari nilai mutlak A kuadrat, nilai mutlak min A kuadrat, dan A kuadrat. Kita coba. Nah, nilai mutlak A kuadrat sama dengan, maka A-nya kan tadi 4, jadi nilai mutlak 4 dikuadratkan. Nilai mutlak 4 sendiri adalah 4 dikuadratkan menjadi 16. Lalu kita cari nilai mutlak min A kuadrat. Nah, maka nilai mutlak dari min 4 kuadrat yaitu nilai mutlak dari min 16. Nilai mutlak dari min 16 berapa? Yaitu 16. Selanjutnya, kita cari A kuadrat. Nah, A kuadrat berarti tinggal dimasukkan aja 4 kuadrat, yaitu 16 juga. Nah, sama semua, 16, 16, 16. Jadi, untuk sifat yang ketiga ini terbukti benar. Kayak gitu ya. Nah, kita ke yang sifat yang selanjutnya. Kita pindah ke slide yang lain. Nah, ini dia. Soalnya tetap saya tulis, biar nanti nggak bingung. Kita ke yang D. Yang D adalah nilai mutlak A min B. Nah, kita cari nilai mutlak A min B sama dengan
A-nya tadi 4, B-nya yaitu 1. Maka nilai mutlak dari 4 dikurangi 1, yaitu nilai mutlak 3. Berapa nilai mutlak 3? Yaitu sama dengan 3. Gitu ya. Lalu kita disuruh juga mencari nilai mutlak B min A. Nah, nilai mutlak B min A sama dengan nilai mutlak 1 dikurangi 4. Karena B-nya tadi 1, A-nya 4 kan. Nah, maka 1 min 4 berapa? 1 min 4 adalah min 3. Maka nilai mutlak dari min 3. Nah, ingat-ingat, semua nilai mutlak meskipun yang di dalam nilai mutlak ini negatif, maka hasilnya tetap positif, yaitu 3. Nah, ini kan sama hasilnya. Jadi kesimpulannya, nilai mutlak A min B itu sama dengan nilai mutlak B min A. Gitu. Selanjutnya kita yang ke poin E. Nah, poin E ini kan nilai mutlak AB itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, apakah benar? Kita coba. Nilai mutlak AB itu artinya A dikali B. Maka karena A-nya 4, B-nya 1, maka nilai mutlak 4 dikali 1. Berapa 4 kali 1? 4 kali 1 adalah 4. Lalu nilai mutlak 4 berapa? Nilai mutlak 4 adalah 4. Selanjutnya kita cari nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, maka sendiri-sendiri. Kita mutlakkan sendiri-sendiri. Maka jadi nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 1, yaitu 4 dikali 1 berapa? Yaitu 4. Nah, samakan hasilnya. Maka sifat ini berlaku bahwa nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Jadi nilai mutlaknya boleh dipisahkan ketika di sini perkalian gitu. Nah, selanjutnya ke yang F. Nah, nilai mutlak A per B itu sama dengan, karena A sama B-nya 4 dan 1, maka nilai mutlak 4 per 1. Berapa 4 per 1? 4 per 1 adalah 4. Maka nilai mutlak 4 adalah 4. Nah, kita selanjutnya mencari nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Maka masing-masing dimutlakkan. Nilai mutlak 4 dibagi nilai mutlak 1. Maka 4, nilai mutlak 4 adalah 4, nilai mutlak 1 adalah 1. Maka 4 per 1 sama dengan 4. Nah, hasilnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak A per B itu akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Jadi nilai mutlaknya boleh dipisah. Jadi yang boleh dipisah tadi nilai mutlak yang apa? Nilai mutlak ketika dia perkalian sama pembagian. Tapi ketika pengurangan seperti ini nggak boleh dipisah-pisah sendiri. Hasilnya akan berbeda nanti. Seperti itu ya. Ini untuk sifat-sifat nilai mutlak. Nah, untuk selanjutnya, untuk latihan soal akan saya share melalui grup WA. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan atau masalah tentang pemahaman materi ini bisa kalian tanyakan kepada saya melalui chat di grup atau chat pribadi gitu ya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaan kalian gitu. Nah, semoga hari ini pelajaran kita bermanfaat. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.